berdiri. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara agama Katolik. Sama Bapak dan Ibu. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami atas kehidupan di tempat ini. Pada pagi ini kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Semoga Engkau memberkati jalannya kegiatan ini dari awal ke tengah hingga akhir, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin hanya ini doa anakmu, serahkan dalam tanganmu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Beri selamat pagi. Nampak ceria semua hari ini ya? Sehat semua nih? Sehat. Oke. Kita cek dulu teman-teman kita ya, untuk kehadirannya. Siapa saja yang kita hadir ini? Fikri alasannya apa? Tangannya keselio. Sakit ya, keselio. Suratnya ya. Fikri, siapa lagi? Satu orang aja? Keterangannya apa? Tidak yang pernah Tanpa keterangan. Satu lagi? Tidak ada? Dua orang? Yang lain sudah siap untuk belajar? siap. Nah, siap ya. Baik. Kita di pertemuan hari ini, masih ingat ya kita membahas apa? Membahas terkait materi titrasi asam basa, ya. Titrasi asam basa. Tahu materi yang sebelumnya masih ingat terkait asam basa? Jadi itu menjadi materi prasarat Anda, ya. Jadi kita harus tahu, mari kita bedakan mengenai asam, jenis asam. Dan begitu juga basa. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Ya, dan dikuasai. Lalu kita di kelas 10 juga kita pernah membahas mengenai pengecaran, kemolaan, pernah kita bahas kemolaan. Nah, ini bagian juga persyaratan kita untuk ketahui sabun itu bersifat apa? Kalau asam itu contoh lakukan sehari-hari apa sih? Ya apa? Iya, jeruk. Banyak yang rasanya asam, ya. Pasti dia akan lebih cenderung bersifat asam. Atau Anda makan mungkin yang suka makan di kelas ini siapa ya? Yang hobi makan. Kita suka hobi makan bakso. Nah, kamu kalau makan bakso pakai cuka enggak? Enggak. Oh ya, suka pakai cuka siapa? Jeruk, Nah, Pak. jeruk. Jeruk. Boleh. Kan pengganti alternatif kan juga cuka ya. Nah, ini berkaitan dengan di materi kita hari ini ya. KD kita hari ini kalian harus apa? Menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa dan menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Oke, ini yang di KD 3.13 itu terkait nilai pengetahuan yang harus nanti Anda ketahui. Ini Anda harus menganalisis itu ya. Dan yang KD 4-nya nanti dalam hal diskusi, nanti kita akan berdiskusi. Anda harus bisa menyimpulkan hasil analisis data percobaan. Nanti kita akan lihat hasil percobaan. Lanjut, apa indikator pencapaiannya? Coba dibacakan Hugo, baca Go. Menentukan kadar zat dalam bisikan senyawa dan menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Ya, tadi berkaitan dengan yang tadi kita tentukan dengan NPK. Jadi nanti Anda bisa menentukan kadar zat dalamnya. Contoh tadi, kita tadi ngapa tadi? Waktu makan tadi. Makan contohnya cuka. Di dalam cuka itu zat apa saja yang terkandung? Berapa sih kadar yang ada? Nanti kalian analisis dalam sebuah diskusi, ya. Dan nanti Anda akan sajikan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Silakan Angga, baca lagi Angga. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap kerjasama dan tanggung jawab serta peserta didik dapat Stop dulu. Nah, jadi Anda di sini juga dinilai dalam hal dengan sikapnya. Sikapnya harus bisa bekerja sama
dan bertanggung jawab dalam diskusi, dalam hal Anda menjawab pertanyaan dan seterusnya. Lalu apa lagi tadi? Peserta ini dapat satu menentukan apa? Coba jadi belakang lagi. Bella menentukan apa Bella? Menentukan kadar dengan benar. Kadar dengan benar. Kedua, Presentasikan hasil diskusi dengan penuh tanggung jawab. ketiga. Menyimpulkan hasil analisis data titilasi asam basa dengan benar. Oke, terima kasih. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Siap dengan masing-masing handphonenya. 3, 2, 1. Silakan, kita akan tunggu prosesnya. Baca dulu komiknya. Bisa baca komik nggak? Siapa yang hobi baca komik? Nah, coba yang hobi baca komik. Pagi anak-anak. Ini bukan saya pasti ya, ibu-ibu ya. Apa katanya? Hari ini kita belajar kimia ya. Aduh, udah belajar nih, tenang ya lah, ya biar kita kelihatan pintar. Jangan ya. Atau ada yang mau izin dulu nih? Nah, itu katanya, oke bu, tapi saya izin dulu ya bu. Duduk per kelompok, jangan 5 kelompok, silakan masing-masing kelompoknya dulu, silakan. Duduk di masing-masing kelompok, jangan bagikan sebelumnya. 3 di mana? Sini ya. 4 ini. Ke-5. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Diperhatikan. Di sana ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang di belakang siapa nih? Coba Tripena, bacakan Tripena. Satu apa Tripena? Setiap peserta didik wajib membaca LKPD. Oke, stop. Silakan dibaca ya. Setelah ini, yang kedua apa itu? Ya, masih Tripena. Tentang peserta didik wajib mengisi LKPD. Ya. Nah, nanti yang diisi adalah yang di nanti kita akan tampilkan ya. Lanjut. Lalu apa lagi Tripena? Yang ketiganya? Pahamilah tujuan yang akan dicapai. Oke, tadi seperti disampaikan di awal, di tujuan pembelajaran itu apa saja tujuannya. Yang berikutnya, apa lagi? Ikutilah tahapan LKPD dengan cermat. Ya, nanti kita akan sampaikan juga apa-apa saja tahapan di LKPD ini. Yang kelima apa lagi? Diskusikan setiap permasalahan dengan seksama. Nah, di sana ada juga tahapan untuk Anda diskusi. Lalu, selanjutnya, mintalah. Mintalah bantuan guru jika ada yang baru kunjungan. Oke, nanti silakan Anda tanyakan nanti ya. Nanti kami juga akan tanya. Lalu yang ketiga apa? Isilah pertanyaan Jelas. dengan Jelas. jelas. Berapa kali ini sampai bahasa apa nih? Asamnya apa? Asamnya HCl, bahasanya apa? Oh, Pak, reaksikan dulu berapa valensi asam dan berapa valensi basanya. Ya. Nah, oke ya, coba. Nanti ini sama juga dengan pengerjaan soal ini. Ini hanya perbedaannya yang Kerjakan yang ini Pak. Saya punya. nggak bisa dihitung ya. Nah, ini kan
Yang selesai kita duluan ya. Duluan presentasi itu Pak. Yang sudah selesai langsung kirim di Microsoft. Nanti kita akan tampilkan hasil pekerjaannya. Silakan dari kelompok yang awal dulu. Yang awal mengirimkan yang maju. Kelompok kedua. Kelompok kedua silakan untuk usul. Sudah kita tahu. Silakan kita tampilkan. Jadi di belakang bisa lihat ya. Ini bisa lihat nggak? Bisa, enak. Silakan dari sana. Kelompoknya maju silakan. Berdiri aja lah ya. Nggak apa-apa. Hujan-hujan terasa ngantuk. Terlihat ibu menonton drama. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya tak akan lama. Oke, saya persilakan kepada saya silakan kepada Kak Isabella untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Ayo, mana saya? Itu sudah kita tampilkan ya. Ini hasil kerja kelompoknya di kelompok 2. Nah, silakan mau dibacakan silakan. Langsung aja di penyelesaiannya nak. Nampak tak belakang nampak tak? 0,11 M. Ini sama dengan Q1 tambah Q2 tambah 3 dibagi 3 sama dengan Q1-nya 30,0 ml tambah Q2 30,2 ml tambah Q3 itu 29,8 ml dibagi 3 jumlahnya sama dengan 90 ml dibagi 3 yaitu hasilnya 30 ml. Langkah terakhir, hitung kadarnya produk olahan. MC4 H6O5 sama dengan persen dikali 10 dikali P dibagi MR. 0,3 M sama dengan persen dikali 10 dikali Berapa tuh selesai? Gram per mol, 10 gram per mol. 10 gram per mol dibagi 134 gram per mol. 0,3 M sama dengan persen dikali 0 dibagi 134. 0,3 kali 134 sama dengan persen kali 10. 0,3 dikali 134 sama dengan 0%. Kemudian ada yang tidak paham, ada yang masih kurang. Itu adalah hasil kerja kelompok kami. Sekarang kami akan memulai sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, biar bersifat waktu, begini ya, karena ini soal hitungan. Jadi yang merasa jawabannya beda, adakah? Kalau langkahnya beda, tapi jawaban akhirnya sama, kita anggap sama. Ada yang tanyakan tak? Ada yang beda? Hasil hitungannya? Sama semua?
Ya jelas soalnya harus sama. Tapi kan ada tahapan yang mungkin agak beda. Oke, kalau ada kan bisa untuk ditutup. Sekian presentasi dari kami. Untuk penutupan presentasi kami saya adakan dulu. Menggoreng ikan di kampung dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Ya. Gimana nilainya coba? Kelompok atom. Go. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kami akan menjawab pertanyaan tentang pernyataan dari UUD, yaitu sebanyak 2 gram cuplikan natrium hidroksida dilarutkan dalam 250 ml air. Kemudian 20 ml dari natrium ini dititrasikan dengan larutan asam klorida sebanyak 0,1 mol. Diperoleh data sebagai berikut. Jadi yang ditanya adalah kadar natrium hidroksida dalam cuplikan tersebut adalah. Oke. Jadi pertama-tama kita akan mencari rata-rata dari kolom yang diberikan data oleh UUD. Jadi datanya kita tambahkan dulu, didapatkan 25 kolom rata-rata dari hidrogen asam klorida. Kemudian kita mencari dulu karena mungkin biar ini bahas, dicari konsentrasi dari natrium hidroksida yang dititrasikan. Kita dapatkan B-nya yaitu 0,1, kolom dari B 25, massa dari B adalah 1. Kemudian A-nya kita tidak ketahui, massa A 20 dan kolom A 1. Kita dapatkan massa dari natrium hidroksida yaitu 1,8. Kemudian kita cari mol dari natrium hidroksida. Kita kalikan massa natrium hidroksida dikali volum, yaitu 1,8 dikali 250 ml. Didapatkan 31,25 dikali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian kita cari gram dari natrium hidroksidanya, yaitu mol dari natrium hidroksida dikali ml dari natrium hidroksida, yaitu 31,25 dikali 10 pangkat min 3 dikali 40. Didapatkan 1250 dikali 10 pangkat min 3 gram. Kemudian kita cari persennya, yaitu 1250 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dari jumlah gram yang diketahui yaitu 2 gram. Jadi dibagi 2 dikali 100%, sehingga didapatkan kadar dari natrium hidroksida yaitu 62,5%. Sekian jawaban dari kelompok kami. Diam. Atau apa yang berbeda? Hasil akhirnya Apa? Berapa? 6%. Coba dihitung yang benar tuh. Kadar NaOH. Masa dititrasi tadi berapa hasilnya? Tahu yang NR itu NR apa itu? 25 gram. Nah, yang punya kelompok atom berapa? Ya Pak. Kelompok atom berapa? Yang mana? Molaritasnya. Berapa gram masanya? Tunggu Pak. Masa dititrasi berapa? 0,06. 0,06. Gimana bedanya? Volumenya berapa punya alat yang pakai? Kita lihat dulu volumenya. Rata-rata kolom nggak Pak? Bukan volume yang keseluruhan setelah di larutkan. 0,06 dikali 250. Nah, sama berarti 250. Oke, sekarang kita cek yang di konsentrasinya. Konsentrasi titrasi berapa pada masanya? Yang kelompok atom berapa? Oke, kita cek yang kelompok atom ya, nggak beda ya, yang beda ya.
Berapa nak? Atau cek valensi asam dan basanya sama tak? Valensinya berapa? 1 atau 2 punya kalian? 1, oke, nah. Di mana bedanya? Oh di masa Pak. Di masa ya? Kalian gunakan berapa masanya? Punya kami rumusnya sama kayak yang tadi itu. Yang Bukan gram per meter. Pakai rumus apa masanya? Ya, ada yang berbeda teman-temannya ya, yang kelompok atom pada masanya. Jadi hasil akhir masanya berapa kelompok atom? 0,06 ya. Gimana bedanya? Molarnya sama ya? Ya. Kok bisa beda? MR-nya kali? Kalian pakai MR apa? HCl kan? Oh iya Pak ya. HCl. Cl berapa? AR-nya 35,5. H berapa? 1. Berarti kalian pakai 36 ya? Oke, berarti yang perlu diperhatikan adalah massa dari senyawa yang dicari. Jadi jangan berikan kesimpulan dulu. Terutama dalam hal menghitung kadar tadi. Jadi langkah pertamanya apa yang harus Anda lakukan? Ya betul. Apa tadi? Mencari volume rata-rata senyawa yang akan kita hitung. Ya. Jadi cari dulu. Dari contoh ada 3 percobaan yang kita buat. Jadi cari volume rata-rata. Setelah itu cari apanya? Apalagi yang diketahui? Mencari apa? Ya, konsentrasi. Sudah siap dengan handphonenya? Lagi. Kata 4, 97, 74. Ya, lupa angka 2. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian? Sudah bisa dipahami dengan model ini? Senang kan? Senang. Tapi bisa paham tak walaupun senang juga? Di pertemuan kita berikut kita masih akan membahas integrasi juga ya. Berikutnya kita akan bahas juga mengenai pembelajaran di asam basa ya. Ini kita akan bahas. Lalu untuk kami ketahui melihat kalian sudah puas tidak, nanti diisi ini kita bagikan ya. Setelah ini tak apa nanti diisi link ada dibagikan link angket motivasi dengan refleksi pembelajarannya nanti diisi ya. Oke, nanti saya sharekan. Ya teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Izinkan saya doa ini secara agama Katolik. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kita kata dalam kerjaan surga, dan seluruh yang mengajarkan kepada Bapa, terima kasih atas perkataan yang itu, dan terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kita pembelajaran kami pada hari ini selesai. Kiranya agar pelajaran kami bisa kami dengan baik sebaik-baiknya. Bapak, alhamdulillah Bapak Ibu guru kami yang telah mengajar kami ini, berikanlah mereka keikhlasan serta kesabaran yang lebih dalam lagi untuk mendidik kami agar menjadi orang yang berguna untuk kami. Ini doa-Mu, kuserahkan Tuhan kami melalui perantara kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beri salam.